Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita hari ini memasuki mata pelajaran ekonomi. Pembahasan kita adalah KD yang keempat atau 3.4 mengenai mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Di pertemuan pertama untuk KD yang keempat ini kita bahas mengenai permintaan penawaran, fungsi permintaan dan penawaran. Bahas dulu mengenai apa itu permintaan. Atau istilah lainnya adalah demand. Demand itu adalah nama lain dari permintaan, itu adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu atau periode tertentu. Artinya konsumen akan meminta barang pada saat jika harga barang itu murah, pasti akan permintaannya meningkat. Tapi jika barang itu tersebut mahal, pastinya permintaan terhadap barang tersebut juga akan turun sesuai dengan hukum permintaan seperti ini. Jika harga barang naik, pada saat harga barang naik, maka permintaannya akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Sebagai lambangnya seperti ini, jika P itu adalah price atau harga akan naik, maka kuantitas atau jumlah barang pasti turun. Atau jika P atau harga itu turun, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta terhadap karena atas harga tersebut, maka akan naik. Dia fungsi ini adalah berbanding terbalik. Jika satu naik pasti akan satu turun. Dengan bentuk persamaan linear seperti ini, QD sama dengan A dikurang BP. Kemudian kita ke penawaran. Penawarannya adalah seperti ini. Pengertiannya, penawaran itu adalah istilah lainnya adalah supply atau S, QS adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai tingkat harga yang berlaku atau pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi pada saat harga barang naik, pastinya si produsen akan menawarkan barang dengan jumlah yang banyak, dan sebaliknya jika harga barang turun, maka barang yang ditawarkan juga akan turun. Berarti ini hukumnya berbanding lurus. Seperti ini bunyi hukumnya, hukum penawarannya. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan turun. Dengan lambang seperti ini, P atau harga, price, naik, maka Q atau harga juga kuantitas akan naik. Atau sebaliknya, jika P atau price turun, maka kuantitas akan turun. Berikut bersamaan linearnya QS, S itu lambangnya adalah supply atau penawaran, sama dengan minus A tambah BP. Berikut adalah fungsi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ini ada harga barang itu sendiri, harga produk lain yang berhubungan, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, ekspektasi atau harapan masyarakat, jumlah konsumen. Keenam faktor ini tidak selalu mempengaruhi permintaan jadi naik atau turun, tergantung keadaannya. Seperti yang ini, kalau untuk pendapatan konsumen, pastinya kalau pendapatan konsumen meningkat, pasti permintaan akan naik. Harga barang juga seperti itu. Harga barang seperti hukum seperti tadi. Barang itu jika harganya naik, pasti permintaan akan barang itu akan turun. Begitu juga sebaliknya. Jumlah konsumen juga mempengaruhi. Pada saat permintaan naik, pada saat konsumen naik, pasti permintaan barang juga akan meningkat. Untuk faktor penawaran, mempengaruhi penawaran, ada harga barang itu sendiri juga, terus ada harga produk lain, tapi juga ada yang lain, yaitu biaya produksi, tingkat tujuan produksi, dan tingkat teknologi. Itu juga mempengaruhi penawaran. Kemudian kita ke fungsi permintaan penawaran, dia adalah berbentuk rumus P dikurang P1, P1 itu adalah harga pertama, P2 dikurang P1 yaitu harga kedua dikurang harga pertama, sama dengan Q dikurang Q1, Q1 itu adalah harga kuantitas yang pertama, dibagi Q2 dikurang Q1 yaitu kuantitas kedua dikurang kuantitas pertama. Berikut Ibu akan memberikan contoh agar lebih dipahami mengenai fungsi tersebut. Ini untuk contoh fungsi permintaan. Ketika harga sepatu 4.000, maka jumlah sepatu yang dibeli sebanyak 40 unit. Seperti ini dia. Diketahui P1 4.000, maka jumlah barang yang diminta adalah 40 unit. Tapi jika P2-nya turun jadi 5.000, naik jadi 5.000, maka kuantitas barang yang diminta jadi turun 20. Jadi sehingga yang ditanya adalah fungsi permintaannya. Maka kita cara ngerjakannya seperti ini. Kita buat dulu rumusnya. Seperti ini rumus awalnya. Kemudian kita isi P1-nya dengan angka 4.000, P2-nya 5.000, dan P1-nya 4.000.
Seperti juga begitu juga dengan Q. Di sini Q1-nya 40, Q2-nya 20, Q1-nya 40. Kita selesaikan yang di bawah, berarti bisa kita selesaikan menjadi 5.000 dikurang 4.000 jadi 1.000. Yang ini 20 kurang 40 jadi minus 20. Kemudian setelah ini kita bisa kali silang seperti ini. Kemudian setelah kita selesai kali silang jadinya minus 20 dikali P jadi minus 20P. Ini negatif 20 dikali negatif 4.000 jadi positif 8.000. Begitu juga dengan 10.000 dikali Q, 10.000 Q. Ini 10.000 kali 40.000 jadi minus 40.000. Kemudian kita ubah posisinya. Yang ini kita kasih ke kiri, yang ini kita kasihkan ke kanan seperti ini. Nah, setelah kita ubah posisinya kita bisa menggeser yang 40.000 ini ke kanan. Jadi negatif 40.000 menjadi positif 40.000 sehingga bisa kita jumlahkan 80 dengan 40 tadi menjadi 120.000. Dan ketika 1.000 ini kita geser ke kiri setelah di sebelah tanda sama dengan berarti menjadi bagi dia seper. Jadi kita bisa mendapatkan Q-nya jadinya minus 20P ditambah 120.000 dibagi 1.000 sehingga Q-nya atau fungsi permintaannya jadinya minus 20P dibagi 1.000 jadinya minus 1/50P, 120.000 bagi 1.000 jadi 120. Inilah fungsi permintaannya. Berikut juga untuk fungsi penawaran. Contoh seperti ini. Ketika harga barang itu 100.000, barang yang ditawarkan 20. Ketika harga yang kedua 150.000, barang ditawarkan jadi naik 25. Bagaimana fungsi penawarannya? Sama seperti tadi. Kita masukkan ke dalam rumus seperti tadi. Ini, kemudian setelah kita masukkan ke rumusnya, kita selesaikan 150 kurang 100, 25 kurang 20 seperti ini. Kemudian kita bisa kali silang, jadi seperti ini. Kemudian kita kalikan 5 kali P 5P, 5 kali 100 minus 500, juga 50 kali Q 50Q, 50 kali 20 minus 1000. Kemudian kita ubah posisinya, kita geser, kemudian setelah kita ubah, kita bisa menggeser 1000, geserkan kemari, jadi seperti ini. Jadi positif 1000. Sehingga bisa kita selesaikan jadinya seperti ini. Ini jadi minus 500, ini tetap Q. Kemudian Q-nya kita cari, jadinya 50 digeserkan ke sebelah tanda sama dengan, jadi dia dibagi, jadi 5P dibagi 50 ditambah 500 bagi 50. Hasilnya seperti ini. Inilah fungsi penawarannya. Berikut Ibu akan memberikan tugas. Coba kerjakan 2 soal saja. Cari fungsi permintaan dan fungsi penawarannya untuk ini. Semoga bisa dikerjakan, dapat dipahami penjelasan Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.